لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب أليم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Jamaah sholat gerhana bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi gerhana. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, Inna syamsa wal qamar la yankasifani limauti ahadin wala lihayati. Sesungguhnya gerhana matahari dan gerhana rembulan itu terjadi tidak karena matinya seseorang dan juga tidak karena lahirnya seseorang. Karena terjadinya gerhana pada masa Rasulullah SAW bertepatan dengan wafatnya putra beliau Sayyid Ibrahim pada usia 16 bulan. Maka persepsi kaum jahiliyah mengatakan terjadinya gerhana ini adalah disebabkan wafatnya putra Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau meluruskan faham yang salah tersebut, bahwasanya terjadinya gerhana matahari dan gerhana rembulan adalah semata-mata ayatani min ayatillah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menjadikan fenomena gerhana rembulan pada saat ini? Yukhawwifu bihima ibadahu. Karena Allah memberikan rasa khauf supaya hambanya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nanti kalau terjadi rembulan dan matahari yang selama-lamanya tidak akan muncul? Pada saat itu adalah hari kiamat. Pada saat itu yauma yafirrul mar'u min akhihi, yauma yafirru, pada hari lari al-mar'u, seseorang, min akhi, dari saudara kandungnya. Pada saat itu, ketika saat matahari dan rembulan sudah tidak terbit lagi, sudah tidak berjalan pada porosnya, pada saat itulah kita akan bertemu dengan saudara kandung kita. Kita sudah tidak ingat lagi kalau itu saudara kandung kita. Malah pada saat itu kita lari tunggang langgang. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Tidak hanya seorang saudara bertemu dengan adik kakaknya yang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ketika dia berjumpa dengan ibu kandungnya yang telah mengandung dan merawat dia, sudah tidak ingat lagi. Wa abihi, dan ayahnya yang membesarkannya, mencarikan nafkah siang dan malam dia perjuangkan. Tapi pada saat itu mereka lari, sudah tidak ingat ayah dan ibu. Wa sahibatihi wa bani, dan seorang istri ketika saat itu
akan lari dari sang suaminya. Wabani dan seluruh anak-anaknya ketika berjumpa dengan ibu, dengan ayahnya, lari terbirit-birit karena ketakutan. Hari itu adalah hari sudah tidak terbitnya matahari dan rembulan. Rembulan dan matahari pada saat itu sudah tidak berjalan pada porosnya. Itulah hari kiamat. Para jamaah sholat gerhana bulan rahimahumullah. Fenomena gerhana bulan adalah mengingatkan kita, ini adalah sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Imam sholat maghrib tadi membacakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, dalam tafsir Hadaiqur Rabb war Rayhan, khalqi ini memakai makhlukot dengan memakai makna isim maf'ul. Sesuatu yang diciptakan Allah dalam langit dan bumi. Langit, para ahli tafsir mengatakan ayil malaikat, para malaikatnya Allah yang sekarang ditugaskan di langit, yang tidak pernah maksiat kepada Allah, yang selalu bertasbih kepada Allah. Wasyams wal qamar wan nujum wal kawakib, dan seluruh planet-planet yang ada di langit, wal ardi, dan seluruh ciptaan Allah yang di bumi, al jibal wasyajar wal madar, dan seluruh apa ciptaan Allah yang di bumi ini. Wakhtilafil lail wan nahar, dan bergantiannya malam dan siang, la ayatin liulil albab. Semuanya itu adalah ayat kekuasaan Allah untuk orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna. Asbabun nuzul ayat ini dikatakan oleh Asy-Syaikh Imam Muhammad Al-Harawi dalam kitabnya Hadaiqur Rabb war Rayhan. Ja'at Quraisyun al-Yahud, orang Quraisy datang kepada kaum Yahudi mengatakan, ma mujizatu Musa, apakah mujizat keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Musa? Maka orang Yahudi mengatakan, Nabi Musa mempunyai aso, beliau mempunyai satu tongkat yang sangat istimewa. Kemudian Ja'at Quraisyun an-Nasara, orang Quraisy datang kepada kaum Nasrani, ma mujizatu Isa, apakah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Isa? Maka kaum Nasrani mengatakan, Nabi Allah Isa yubrikul akmah wal abras wa yuhyil mauta. Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang telah mati beribu-ribu tahun. Dengan beliau Nabi Isa menyentuhkan kakinya, kum biidznillah, berdirilah engkau dengan izin Allah. Maka yang orang yang telah meninggal 400 tahun itu berdiri dengan kekuasaan Allah. Wa yubrikul akmaha wal abras, orang yang buta sejak mulai lahir, kalau Nabi Allah Isa mengatakan isfi biiznillah, sembuhlah engkau, maka seketika itu orang yang buta dari mulai lahir bisa melihat. Kemudian wajahat Quraisyun an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, datanglah orang Quraisy ini kepada Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh kaum Quraisy? Ud'u rabbak ayaj'ala as-safa dhahaban. Wahai Muhammad, berdoalah kamu kepada Tuhanmu, coba rubahlah bukit Safa ini menjadi emas. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka turunnya ayat, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Pergantian malam dan siang, kekuasaan Allah yang di langit dan di bumi, sehingga engkau wahai kaum Quraisy bisa hidup selama ini, adalah merupakan kekuasaan Allah. Siapakah orang yang ulil albab tersebut yang mempunyai akal sempurna?
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka adalah orang yang selalu yadhkurun, memakai fi'il mudhari' yang artinya al-istimrar wa tajaddud, yang selalu dan selalu yadhkurun Allah, berzikir kepada Allah. Asy-Syaikh Imam Harari dalam kitabnya tersebut, al-sinatuhum mushtaghilatun bizikrillah, lisannya yang tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Mereka itu adalah orang yang mempunyai akal yang sempurna. Sehingga ada satu kisah, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Khalid bin Ma'dan. Beliau yusabbihullaha kulla yaumin arba'ina alfa marrah. Beliau itu bertasbih dalam satu hari satu malam sebanyak arba'ina alfa marrah, 40.000 setiap hari. Beliau berzikir, tidak pernah berhenti lisannya, mushtaghilan bidzikrillah, selalu berzikir kepada Allah. Sehingga pada waktu beliau wafat, pada saat sakaratul maut, hina wudi'a, ketika beliau diletakkan di tempat pemandian, maka tangannya bergerak, seakan-akan beliau masih ingin bertasbih kepada Allah. Bergerak, wa yadahu wa yuharriku yadahu ka'annahu yusabbihu. Pada saat itu dimandikan, tangannya bergerak, seakan-akan beliau masih bertasbih kepada Allah. Ini adalah ulil albab, orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Qiyamah, baik dia dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, baik dia dalam keadaan santai duduk, wa 'ala junubihim, baik dia dalam keadaan mau tidur, dia selalu berzikir kepada Allah. Oleh karena itu satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mal afdal 'indallah ya Rasulullah? Apakah amal yang paling dicintai, ayyul a'mal ahab ilallah, amal yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, anta muta wa lisanka rabbun bidzikrillah. Engkau mati, engkau sakaratul maut, pada saat itu lisanmu engkau gerak-gerakkan dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah pada saat sakaratul maut orang mampu mengubahkan, menggerak-gerakkan kedua bibirnya dengan berzikir kepada Allah, kecuali orang-orang yang sudah terlatih, sudah biasa setiap saatnya dia selalu berzikir. Sehingga ada seorang Asy-Syaikh Ma'ruf Al-Qurhi, pada saat itu beliau kumisnya dicukur oleh tukang cukur. Kemudian sang tukang cukur mengatakan kepada beliau, wahai Imam Quraisy, Imam Ma'ruf Al-Qurhi, tolong berhenti dulu, jangan berkomat kamit mulutmu, nanti aku potong. Tapi beliau mengatakan, engkau mendapat pahala karena menolong aku. Tapi aku saat berdiam, lisanku tidak berzikir, maka Allah tidak mengingat kepadamu. Ana ma'abdi mataharrakat syafatahu bi. Ana ma'abdi idza taharrakat syafatahu bi. Aku selama hambaku itu menggerak-gerakkan kedua bibirnya berzikir menyebut namaku, maka pada saat itu pun aku bersamanya. Maka pada saat itu pun Syekh Ma'ruf Al-Qurhi tidak mau menghentikan kedua bibirnya, karena beliau menginginkan anta muta walisan karotul bidzikrillah. Pada saat sakaratul maut, kedua bibir ini digerak-gerakkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada satu kisah seorang murid yang menginginkan amalan kepada gurunya. Sang guru, berilah aku amalan, dengan amalan ini aku terus mengamalkan pada saat itu supaya aku mendapat kasih sayang Allah. Maka sang guru pun menyebutkan hadis terakhir dalam kitab Sahih Bukhari, kalimatani khafifatani
lisan, dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan. Khafifatani 'alal lisan, kedua bibir jika digerak-gerakkan tanpa biaya. Tapi sakilatani fil mizan, ketika nanti di akhirat amal tersebut ditimbang oleh Allah, amal berat, amal kebaikannya yang lebih utama. Habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah. Maka sang murid ini pun dimanapun dia berada mengucapkan dua kalimat tersebut dan menyuruh teman, saudara dan seluruh yang dia kenal untuk mengucapkan dua kalimat ini. Seketika itu, pada saat itu dia sakit parah. Kemudian sang dokter pun disuruh mengucapkan kalimat tersebut. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Wahai dokter, katakan dua kalimat yang mudah diucapkan tapi dicintai oleh Allah, kelak di akhirat akan memberatkan amal baik. Pada saat itu ajal pun menyebutnya. Semoga jamaah yang memuliakan Allah, dengan fenomena gerhana bulan kita semangat berzikir kepada Allah, yang pada saat kita sakaratul maut kita mampu menggerak-gerakkan kedua bibir kita dengan berzikir